saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Shalom, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman baik-baik dan sehat selalu. Sekarang kita akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat beribadah. Ya, shalom. Teman-teman pemuda, kita akan memulaikan ibadah kita. Karena itu saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama Mars Pemuda. Pemuda GKST, ayo bergerak maju. 20 Juli tahun 49, hari lahirnya pemuda GKST. Hari bersejarah dan kebanggaan kita. Marilah puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita, membela gerejanya.
Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita berbakti pada Tuhan, tujuan kita semua. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Satukan tekad kita membela gerejanya. Yesus pemenang dunia, itulah dasar kita berbakti pada Tuhan. Tujuan kita semua. Mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Persekutuan ibadah pemuda kelompok 1 Genesis saat ini hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, oleh karena perkenan Tuhan Yesus Kristus, kita masih diberikan sukacita penuh yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Untuk meresponi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita angkat pujian hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Ya, teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Dan kita akan masuk dalam doa pembukaan. Karena itu saja mari kita satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dari pagi Engkau sudah jaga kami sampai malam ini. Dan pada malam ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulaikan ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Supaya ibadah kami dapat berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini seru sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Seringkali kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan melalui perbuatan, perkataan, maupun pikiran kita. Mari dengan rasa sesal dan malu kita mengakui semua kesalahan kita di hadapan Tuhan yang membuat Tuhan murka kepada kita. Dengan itu kita menyanyikan bersama-sama Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir
akan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih pengadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sobat muda Genesis yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita hendak masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan firman-Mu agar kami memiliki sumber pengharapan dan pegangan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan ke dalam hati kami yang paling dalam, agar kami memiliki pegangan yang pasti, arah yang jelas, semangat pendorong meneruskan karya dan hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, agar hati kami senantiasa damai dan gembira. Berilah kami Roh Kudus, agar kami tidak saja menjadi pendengar yang baik, tetapi juga dapat menjadi pelaku firman dan mampu hidup sesuai dengan firman-Mu. Amin. Rekan pemuda-pemudi yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari dua bagian pembacaan Alkitab kita. Yang pertama kita persiapkan Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, dan yang kedua bacaan kita adalah dalam Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-18. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Pembacaan pertama Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang berkata demikian ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kemudian bacaan yang kedua Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah
Kristus. Renungan kita pada saat ini terambil dari pembacaan kita tadi, dari 2 pembacaan kita tadi, dengan bertitik tolak pada kata masa depan. Maka kami mengangkat tema saat ini karena ini situasi di tengah anak-anak muda. Jadi kami mengambil tema dalam Tuhan ada masa depan. Memasuki awal perenungan pada saat ini, adik-adik pemuda yang dikasihi dalam Tuhan, kami memulai dengan satu ilustrasi. Satu ilustrasi yaitu ada seorang ibu sedang menyulam sehelai kain, sementara seorang anaknya duduk di lantai, melihat ke atas dan bertanya kepada ibunya, "Apa yang sedang ibu lakukan?" Ibu itu menjawab bahwa ia sedang menyulam sesuatu di atas sehelai kain. Tetapi anak itu berkata kepada ibunya, "Yang saya lihat dari bawah ibu adalah benang ruwet." Ibu itu berkata kepada anaknya dengan lembut, dia katakan, "Lanjutkanlah permainanmu anakku." Sementara ibu menyelesaikan sulaman ini, nanti setelah selesai baru ibu memangkumu dan kau boleh melihat hasil akhir dari apa yang ibu kerjakan. Anak tersebut sangat heran karena ia tidak melihat sesuatu yang ibunya lakukan. Ia bingung mengapa ibu menggunakan benang hitam dan putih begitu semrawut menurut dia, karena dia melihat dari bawah. Menurut pandangan anak tersebut. Namun kemudian ia mendengar suara ibu memanggilnya, "Anakku, mari dan duduklah di pangkuan ibu." Anak itu heran, tapi sekaligus dia takjub melihat bunga-bunga yang indah dengan latar belakang matahari yang sedang terbit. Dia berkata, "Sungguh indah sekali ibu. Aku hampir tidak percaya karena dari bawah aku melihat hanya seperti benang-benang yang kusut, benang-benang yang ruwet." Itu kata anaknya. Ibu itu berkata, "Anakku, dari bawah memang terlihat ruwet dan kacau, tetapi engkau tidak menyadari di atas kain sudah ada gambar, pola yang indah, dan ibu hanya mengikutinya. Dan sekarang kau lihat dari atas, engkau dapat melihat keindahan dari apa yang ibu lakukan." Kaum muda yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan apa yang dapat kita petik dari ilustrasi saat ini? Kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sebagai kaum muda, sebagai pemuda-pemudi, pasti terbersit dalam benak kita. Kita melihat ke atas kepada Bapa. "Bapa, apa yang engkau lakukan atas hidupku?" Dan ia menjawab, "Aku sedang menyulam kehidupanmu." Nah, adik-adik pemuda yang dikasihi dalam Tuhan, bagi seorang pemuda, apa yang ia khawatirkan dalam hidupnya? Pasti adik-adik ada yang dikhawatirkan dalam hidupnya. Mengkhawatirkan masa depan, karena rata-rata kita semua masih ada dalam pendidikan, ataupun setelah selesai pendidikan masih berusaha mencari pekerjaan. Jadi banyak hal yang harus kita lalui untuk rancangan masa depan kita. Sebenarnya tidak hanya pemuda saja yang mengkhawatirkan masa depannya. Orang tua pun mengkhawatirkan masa depannya, mengkhawatirkan juga masa depan anak-anaknya. Kita tahu bersama masa depan merupakan sesuatu yang sangat rahasia, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Penuh misteri
dan tidak ada seorang pun yang dapat meramal masa depannya. Yang pasti di antara kita tidak ada yang ingin masa depannya suram. Atau adakah dari adik-adik yang mau masa depannya buruk? Tentu tidak. Kita berharap yang terbaik untuk masa depan kita. Pasti dalam benak kita saat ini kita mendambakan masa depan yang cerah, punya pekerjaan yang baik, punya rumah mewah yang terbaik, atau sesuatu yang terbaik yang hendak kita raih. Mungkin kita bercita-cita kita harus punya mobil, punya kendaraan yang terbaik. Di masa depan kita banyak hal yang menjadi cita-cita harapan kita untuk masa depan kita. Atau kita bercita-cita membangun sebuah keluarga bersama dengan orang yang kita kasihi. Nah adik-adik, tidak mungkin kita cuma mau jomblo terus. Pasti kita menginginkan punya kekasih. Dan di masa depan kita menginginkan, kita mau merancang masa depan kita dalam sebuah keluarga. Nah adik-adik pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita tentu tidak luput juga dari perjalanan kehidupan adik-adik pemuda yang kekasih. Ada 3 hal yang tidak bisa kembali. Yang pertama, waktu. Kapan kita bisa mengulang waktu? Tidak. Yang kedua, kenangan atau nostalgia. Dan yang ketiga, kesempatan. Kemudian ada 3 hal pula yang tidak boleh hilang dari hidup kita, yakni pengharapan, ketulusan, dan gairah. Jadi ada 3 hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita kalau kita mau menggapai masa depan kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan gairah. Banyak manusia tidak luput juga dari masalah. Orang Kristen sekalipun dalam menghadapi hidup ini dengan cara apatis, tidak memiliki spirit, gairah, dan semangat. Jadi banyak dari kita mungkin kita bersikap apatis, seakan-akan kita tidak punya spirit atau semangat, gairah dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Atau bahkan pola pikir kita pun sudah jauh berbeda dari kebenaran firman Tuhan. Konsep yang tertanam dalam pikiran kita menganggap bahwa tidak ada lagi yang baik dalam hidup ini. Nah, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Realita hidup berkata memang tidak ada yang pasti atau banyak ketidakpastian yang kita jalani dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, kaum muda, sebagai kaum muda ada janji firman-Nya. Tadi dikatakan dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan yang luar biasa atas kita, atas masa depan kita yang Dia sediakan dan harapan yang akan terwujud. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan masa depan kita. Bagi kita orang percaya, masa depan kita ada di tangan-Nya. Karena firman Tuhan sudah berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu kata firman Tuhan. Sobat muda yang kekasih, bagi kita orang percaya, memang terkadang kita sulit untuk memahami apa yang menjadi maksud Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Dia sudah mengatakan ada masa depan bersama Dia. Harapanmu akan terwujud. Memang dalam perjalanan kehidupan kita untuk menggapai masa depan yang cerah,
banyak kerikil-kerikil tajam, banyak tantangan, banyak pergumulan, khususnya kita yang masih muda, pergumulan kita dalam dunia pendidikan kita, dalam penuntutan ilmu kita, dalam kita mencari pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Itulah kerikil-kerikil tajam yang harus kita lalui. Sama dengan ilustrasi tadi, bahwa Tuhan sedang menyulam kita, bahwa Tuhan sedang memberikan suatu tantangan bagi kita di usia muda kita. Mampukah kita untuk menggapai masa depan kehidupan kita? Bagi kita orang percaya, masa depan memang ada di tangannya. Dan saat ini Tuhan sedang merendah hidup kita, terlebih khusus hidup adik-adik pemuda yang saat ini sementara berjuang dalam masa muda, dalam studi, dalam mencari pekerjaan. Yang kadang di mana kita melalui itu penuh dengan kerikil-kerikil tajam, penuh tantangan, penuh pergumulan, sama seperti ilustrasi di atas yang saya katakan. Sang anak hanya memandang dari bawah, ia melihat benang kusut. Itulah gambaran hidup kita saat ini, bahwa untuk menggapai sukses banyak hal yang sulit yang kita temui. Firman Tuhan saat ini mengajak kita dan memberi kepastian bahwa Tuhanlah yang memberi masa depan. Nah, adik-adik pemuda yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan saat ini, apa yang bisa kita benahi dalam hidup kita untuk meraih masa depan bersama Tuhan. Ada 3 hal yang harus ada dalam diri kita agar kita bisa meraih masa depan bersama Tuhan. Yang pertama, jangan mudah menyerah dengan keadaan. Nah, saat ini kita diperhadapkan dengan kondisi pandemik virus COVID-19. Membuat kita stay di rumah, melakukan kerja di rumah, pendidikan di rumah, mengikuti standar operasional penanganan virus yang harus memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan banyak orang, dan sering mencuci tangan. Dan saat ini memang tantangan bagi kita. Kita harus belajar di rumah. Namun kemajuan teknologi sangat canggih, maka itu pun harus diikuti dengan kemauan untuk mau mengejar prestasi ataupun impian masa depan kita. Jadi jangan pernah mudah menyerah dengan keadaan. Berbagai cara, dengan cara yang bagaimanapun kita harus belajar, berupaya mengikuti apa yang harus kita jalani dalam masa studi kita ataupun dalam kita mencari pekerjaan. Kemajuan teknologi sudah maju, asalkan kita mau berusaha lewat pengetahuan yang ada untuk belajar memahami teknologi yang ada, sehingga kita tidak akan menyerah dengan keadaan yang terjadi saat ini. Kita percaya, jangan pernah kita menyerah, tetap maju dan berusaha, dan percaya Tuhan perhitungkan segala jerih lelah kita, sekecil apapun yang kita lakukan. Kemudian hal yang kedua, kalau yang pertama jangan pernah mudah menyerah dengan keadaan. Yang kedua, selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Firman-Nya telah mengingatkan kita. Ada satu kata, yaitu yang sangat familiar dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu ora et labora, bekerja dan berdoa. Atau juga bisa kita terjemahkan berusaha dan berdoa. Nah, di poin pertama telah ditegaskan, jangan pernah menyerah atau jangan mudah menyerah dengan keadaan yang ada.
Tetap berusaha dalam situasi hidup apapun yang kita jumpai. Namun segala usaha dan kerja harus kita barengi juga dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Ibaratnya begini, kalau kita cuma berdoa meminta Tuhan kasih hikmat, kasih pengetahuan, kasih kepintaran, kecerdasan, tetapi kalau kita tidak pernah belajar, itu tidak akan terjadi. Tuhan sudah katakan bekerja dan berdoa. Jadi itu harus seiring sejalan. Jadi kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kita meraih masa depan kita. Membawa semua rencana masa depan kita dalam doa padanya. Kuasa doa dalam Kristus dapat mengubah segala sesuatu. Tuhan dapat mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita, boleh adik-adik buka dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan, dalam menjalani hidup ke depan dan menikmati masa depan, tetaplah berdoa, berserah dan percaya Tuhan yang kita sembah adalah hidup dan mendengar doa-doa kita. Kemudian hal yang ketiga, poin yang ketiga yang harus ada di dalam kita, bahwa kita harus hidup dalam iman. Dalam firman Tuhan dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Kita tidak bisa melihat masa depan kita. Atau adakah kita tahu masa depan kita? Tentu kecuali kita minta orang meramal masa depan kita. Tapi kita percayakah dengan ramalan orang tersebut? Nah, kita tidak sama sekali bisa meramal masa depan kita. Kita ingat satu cerita dalam Alkitab, yaitu menceritakan tentang Simon Petrus yang pada saat itu sedang berusaha dengan segala cara lewat pengetahuan, pengalamannya sebagai seorang nelayan, tetapi ia gagal untuk mendapatkan hasil. Semalaman dia berusaha, tetapi gagal dan tanpa hasil. Tidak ada hasil dari jala yang ia tebarkan. Tetapi ketika Tuhan mendekati dia, ketika Yesus berkata kepadanya, tebarkan jalamu, dia meresponi dan menjawab walaupun selalu gagal. Dia percaya pada firman dan perkataan Tuhan. Firman itu memberi jalan dan kekuatan kepada kita untuk tidak mudah menyerah, tetapi sungguh berharap padanya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi pada hari esok. Itu kata firman yang terdapat dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-14. Jadi sudah dikatakan dalam Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi pada hari besok. Sekalipun sebenarnya dalam firman Tuhan juga mengatakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu kata firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita pada malam hari ini, yaitu Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Nah, adik-adik pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 hal itu harus melekat dalam diri kita agar kita dapat melihat masa depan dan harapan itu akan masa depan akan tercapai. Kita tidak bisa melihat masa depan, tetapi kita bisa melihat pengharapan akan masa depan. Bila kita melakukan perencanaan dalam hidup kita, maka haruslah kita melibatkan Tuhan dalam tahap awal perencanaan. Jangan membuat perencanaan hanya mengandalkan pengalaman dan pengetahuan kita sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Sadarilah bahwa kita adalah manusia yang penuh keterbatasan.
Kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi besok. Kesempatan yang kita miliki hanya singkat. Kita harus berserah dan bersandar pada Tuhan. Karena segala sesuatu yang berada di bawah kolong langit ini ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Jadi sekali lagi sobat muda yang kekasih, jangan menyerah dengan keadaan, tetap berdoa dan tetap percaya firman Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin. Jadi kita tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan sedang merenda hari-hari hidupmu, dan biarlah prinsip ini ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai kaum muda yang percaya, kalau kita mau melihat masa depan yang penuh dengan harapan bersama Tuhan. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan sebagai nats persembahan bagi kita, yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12, yang berkata demikian. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di bawah nats firman Tuhan ini, mari kita mengangkat pujian, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang menaikkan ungkapan syukur terima kasih kami, karena Engkau Tuhan yang telah mempertemukan kami dalam persekutuan yang indah, lewat persekutuan ibadah pemuda kelompok pelayanan 1 Genesis saat ini. Ada firman yang boleh terberitakan bagi kami semua, di mana firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, mengingatkan kami, jangan pernah menyerah, berdoa dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan biarlah hidup kami selalu berpadanan dengan iman kepadamu, agar kami boleh merancang masa depan kehidupan kami, karena kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa masa depan itu sungguh ada bersama dan di dalam Tuhan, dan harapan itu juga ada di dalam Tuhan. Terima kasih atas firman yang indah pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah itu lebih memacu kami ya Tuhan, agar kami selalu memberi yang terbaik, agar kami selalu menjalani kehendak firman-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Khususnya ya Tuhan, kami tahu Tuhan sedang merenda hari-hari hidup kami, dalam hidup masa muda kami ya Tuhan, untuk kami boleh menggapai masa depan yang cerah, karena masa depan itu sungguh ada hanya bersama dan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang indah pada malam hari ini.
Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga. Dalam doa kami di malam hari ini ya Tuhan, kami mau membawa Persekutuan Pemuda Kelompok Pelayanan 1 Genesis ya Tuhan. Badan pengurus Pemuda Kelompok Pelayanan 1 Genesis bersama anggota-anggotanya ya Tuhan. Di mana dalam tahun pelayanan 2020 ini ya Tuhan, kami diperhadapkan dengan berbagai hal. Namun terima kasih ya Tuhan, Tuhan tetap mengingatkan pemuda-pemudi kami ya Tuhan, di mana dalam situasi apapun yang mereka hadapi, mereka tetap maju, bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah ya Tuhan, dalam segala program kerja yang telah direncanakan akan berjalan di tahun ini, biarlah itu semua boleh berjalan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ada satu program kerja yang hendak dijalankan saat ini ya Tuhan, dalam rangkaian ulang tahun Pemuda Kelompok 1 Genesis. Tuhan, kalau saat ini anak muda kami ya Tuhan dalam usaha untuk mencari dana untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan hari ulang tahun Genesis, Tuhan, mari Engkau berkati apa yang mereka lakukan, berkati segala usaha yang mereka tempuh saat ini ya Tuhan, berkati pemberian diri mereka ya Tuhan yang senantiasa melayani lewat Persekutuan Pemuda Kelompok 1 Genesis. Biarlah apa yang telah direncanakan oleh anak muda ini ya Tuhan, untuk terlaksananya dan suksesnya pelaksanaan perayaan hari ulang tahun Genesis ini, itu semua kami taruh hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Akan program kerja yang juga mereka jalani di tahun ini, semuanya Bapak, hanya kami mau taruh juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan bagi mereka yang terpilih ya Tuhan, sebagai badan pengurus, mereka telah memberi diri mereka ya Tuhan untuk masuk dalam pelayanan di ibadah di Persekutuan Pemuda Kelompok 1 Genesis. Tuhan, ketika mereka terpanggil untuk melayani pekerjaan-Mu, mereka memang jauh dari sempurna, tetapi kami percaya Tuhan akan menyertai, memberkati mereka, dan kesempurnaan itu dari Tuhan sendiri. Tuhan akan memberkati pemberian diri anak-anak kekasih ini, agar semua program kerja boleh terjalani dengan baik, dan mereka boleh tetap melayani Engkau Tuhan lewat Persekutuan Pemuda Kelompok Pelayanan 1 Genesis. Bagi pemuda-pemudimu ya Tuhan, yang sementara berjuang dalam dunia pendidikan, Tuhan beri akal budi hikmat bijaksana, beri kepintaran, beri kecerdasan ya Tuhan, berkati otak pikiran mereka ya Tuhan, agar apa yang menjadi rancangan masa depan mereka ya Tuhan, sungguh-sungguh boleh tercapai, karena Tuhan yang senantiasa memberkati anak-anak kekasih kami. Begitu juga dengan yang sedang berusaha mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja, Tuhan, beri hikmat-Mu bagi mereka. Buka jalan keluar yang terbaik agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan, dan itu boleh menjadi titik tumpuan mereka untuk membangun masa depan mereka. Dan bagi yang bekerja, Tuhan selalu juga beri hikmat-Mu agar mereka boleh memberi diri mereka yang terbaik dalam bidang tugas kerja mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh menjadi cahaya-cahaya-Mu di tengah-tengah tugas kerja dan tanggung jawab mereka. Kehidupan anak-anak kekasih kami Bapa, sekali lagi hanya kami mau pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga bagi anggota pemuda kelompok 1 Genesis, mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, kami percaya Engkau tabib yang agung, Engkau dokter di atas segala dokter, berkati perawatan yang diterima, berkati obat makanan yang dikonsumsi, dan biarlah lewat semua itu ya Tuhan, kesembuhan akan mereka dapatkan. Dan biarlah di suatu hari kelak ya Tuhan, kami boleh bersama-sama
ada dalam persekutuan ibadah. Baik, walaupun saat ini ya Tuhan, kami masih bersekutu lewat online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai memberkati kehidupan anak-anak kekasih kami. Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi Panti Asuhan Immanuel Palu. Kami mau berdoa bagi pengasuh, pengurus, anak-anak panti maupun para donatur. Bapa, Engkau beri hikmat bagi mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa memberi diri untuk selalu melayani pekerjaan Tuhan lewat kehidupan anak-anak panti di tempat ini. Bagi para donatur, buka selalu tingkap-tingkap berkat di tengah kehidupan mereka, agar ketika mereka memberi, mereka tidak pernah berkekurangan. Dan juga bagi anak-anak panti yang dalam pendidikan, dalam usaha mencari pekerjaan, Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan anak-anak kekasih ini, agar mereka ya Tuhan tetap mengandalkan Engkau dalam segala juang kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam ibadah kami di malam hari ini ya Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami. Kami tahu ya Tuhan, itu adalah rezeki yang Tuhan turunkan lewat tugas kerja dan usaha kami, ataupun tugas kerja usaha orang tua kami. Berkati, suci, kuduskan apa yang kecil di hadapan kami, agar ini boleh berbuah banyak, berbau harum di hadapan-Mu, dan itu boleh kami pakai guna pelayanan kasih di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, terlebih khusus di tengah-tengah perjalanan persekutuan pemuda kelompok 1 Genesis. Berkati masing-masing kami ya Tuhan, biarlah kami selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, masih banyak yang kami mau pinta kepadamu, namun kami tak dapat uraikan satu demi satu. Tapi kami percaya Bapa, sebelum itu semua keluar dari mulut kami yang penuh dengan dosa, Engkau Tuhan telah mengetahuinya. Maka seluruh hidup dan kehidupan kami Bapa, hanya kami mau taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehidupan anak-anak pemuda pemudi kami Bapa, kami juga mau taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, agar di dalam keampunan-Mu kami layak disebut sebagai anak-anak tebusan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Teman-teman saya undang untuk berdiri. Kita angkat pujian Janji yang Manis. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah pengasih yang membagikan kasih-Nya, menguatkan kasih kita untuk sesama. Semoga Sang Putra memberi kita pengasihan, agar kita mampu membagi hidup kita dengan sesama. Semoga Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memberi kita kekuatan untuk senantiasa menolong sesama. Amin. 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 Amin.
ibadah kita telah selesai. Teman-teman saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Informasi tambahan bagi teman-teman yang rindu untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan kepada Bendahara Pemuda Genesis atau Saudari Stella. Yang kedua, saya mengajak teman-teman untuk berdoa bagi persiapan perayaan HUT Pemuda Genesis yang ke-40 pada bulan Agustus nanti. Yang ketiga, dukung Pemuda Genesis dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Ibadah kita selesai, saya mengucapkan sampai berjumpa lagi.